Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya pada tanggal 17 April 2020, kita bersama-sama berkumpul di sebuah video conference yang sebagaimana telah dikenal beberapa hari yang lalu bahwa uh, video conference kali ini uh, akan dibawakan oleh presenter kita Ibu Leli Novia, SPD Unhum, dosen Universitas Negeri Makassar, yang akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Interpersonal Skill, dan dipandu juga oleh Bapak moderator kita, Bapak Lalu Ahyadi SPD, Guru Mata Sa'adiyah, Kabupaten Lombok Utara, dan saya sendiri Irwan dari MTS LSQ, selaku host. Ya, untuk mengambil waktu, langsung saja saya serahkan ke moderator Bapak Lalu Ahyadi untuk memandu jalannya pikon kali ini. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya bertugas selaku moderator yang akan menemani Bapak Ibu dalam video Pikon kali ini yang akan dibawakan oleh presenter kita, yaitu Ibu Leli Novia SPDM dari Universitas Negeri Makassar. Sudah banyak kita ketahui beliau sudah banyak melakukan video conference sebelumnya. Namun perlu saya sampaikan bahwa pada kali ini Ibu Novi akan mengajak kita untuk mempresentasikan yaitu skill, yaitu tentang interpersonal skill, bagaimana keterampilan berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, maupun secara individu maupun secara kelompok. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja serahkan kepada Ibu presenter kita, Ibu Leli OPSD Home, kepada beliau kami persilakan. baik. Terima kasih kepada host kita, Bapak Irwan, dan juga kepada moderator hari ini, Bapak Lalu, yang sudah memulai kegiatan video conference pada hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Leli Novia dari Universitas Negeri Makassar. Hari ini kita akan sharing informasi tentang interpersonal skills. Oke, apa sih yang dimaksud dengan interpersonal skills? Interpersonal skills atau keterampilan interpersonal adalah keterampilan yang kita gunakan setiap hari ketika kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, apakah itu individual ataupun grup. Ada communication skills dalam interpersonal ini. Kemampuan berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi yang paling penting adalah listening dan speaking. Selain listening dan speaking, ada juga kemampuan untuk mengkontrol dan memanage emosi kita. Maksudnya apa? Kemampuan interpersonal ini kan berhubungan dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ada dua skills yang paling utama, yaitu listening dan speaking. Mendengarkan dan berbicara. Contohnya adalah ketika kita berbicara, bisa saja kita adalah orang yang tidak melihat situasi ataupun juga tidak melihat pilihan kata yang kita ucapkan. Nah, interpersonal skills ini penting supaya kita bisa memutuskan kira-kira choice of words-nya seperti apa yang cocok untuk situasi A ataupun untuk situasi B dan situasi C. Selain speaking, ada juga listening-nya. Nah, ini yang paling penting nih. Hampir semua kita paling tidak suka atau
kurang suka mendengarkan orang lain. Kita cenderung kurang sabar untuk mendengarkan informasi yang orang lain sampaikan. Nah, dengan memiliki interpersonal skills atau keterampilan interpersonal, harapannya adalah kita bisa mendengarkan dengan baik dan juga melakukan effective speaking. Oke, ini adalah dua foto yang diambil pada bulan Desember 2019. Saya bersama dengan rekan-rekan dosen yang lain di Universitas Negeri Makassar. Kebetulan saya home base-nya Business English Communication. Di foto pertama di sebelah kiri, saya duduk bersama dengan tim. Waktu itu kami mengadakan kuliah umum bersama dengan Bupati Takalar dan Konjen Australia. Nah, di sini dibutuhkan interpersonal skills, di mana ketika satu orang berbicara, kami pun harus bisa mendengarkan. Itu yang disebut dengan listening and effective speaking. Kemudian tidak hanya sesama rekan kerja saja, di foto kedua ada beberapa mahasiswa yang ada di sana dan mereka pun ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan ini. Jadi interpersonal skills lagi-lagi dibutuhkan, tidak hanya kepada rekan tapi juga kepada mahasiswa yang mungkin levelnya bisa dikatakan di bawah kita. Jadi what is interpersonal skills? Interpersonal skills adalah kemampuan to get along with others. Bagaimana kita bisa bersama dengan orang lain. Yang harus kita perhatikan adalah manner, attitude, courtesy, habits, behavior. Semua ini adalah bahasa Indonesia. Manner itu kayak perilaku, attitude itu sikap, penampilan, habits, kebiasaan yang positif yang bisa membantu kita untuk berkomunikasi dan juga menjaga hubungan dengan orang lain, baik itu sesama rekan kerja ataupun atasan kita ataupun yang di bawah kita. Dengan memiliki interpersonal skills, dengan memiliki good interpersonal skills, kemampuan kita berkomunikasi dengan orang akan menjadi lebih halus dan akan lebih menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kita. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita berkata-kata dengan baik dan pantas, itu akan membuat orang yang mendengarnya, orang yang bersama dengan kita akan merasa nyaman. Dan akhirnya good interpersonal skills ini build better and longer lasting relationship. Akhirnya bisa membangun hubungan yang baik dan juga dalam jangka panjang. Nggak cuma baik aja, tapi dia akan selama-lamanya atau longer lasting, termasuk di rumah ataupun di dalam dunia pekerjaan. Di sini akan dibahas interpersonal skills-nya ada dua, yang at home and at work. Yang pertama di rumah. Good interpersonal skills help you to communicate more effectively with family and friends. Dari pertama saya sudah mengatakan bahwa interpersonal skills atau kemampuan atau keterampilan interpersonal bisa membantu kita berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan teman ataupun dengan keluarga. Contohnya yang paling penting adalah particularly important with your partner, dengan pasangan kita. Contohnya being able to give and receive feedback effectively. Jadi ketika kita berbicara, kita berharap sekali orang yang mendengarkan kita berbicara mau mendengarkan kita berbicara. Sebaliknya, kita juga harus berusaha menjadi pendengar yang baik bagi teman kita yang mengungkapkan atau yang menceritakan masalah kepada kita, sehingga permasalahan yang terjadi di suatu hubungan bisa diselesaikan dengan baik karena adanya good interpersonal skills. Kemudian interpersonal skills at work. Di sini disampaikan bahwa sebenarnya faktanya kita lebih sering kecuali karena pandemi ini ya, online learning ya, kita akan lebih sering berinteraksi dengan college kita, college itu rekan kerja daripada pasangan kita ataupun keluarga kita, karena kita lebih banyak berinteraksi di luar sebelum pandemi ini. Nah, at work you are required to communicate with and interact with a wide range of people. Dan di dunia pekerjaan kita diminta atau diharapkan bisa berkomunikasi dengan banyak orang ya. Contohnya kalau misalnya dosen itu dia berbicara dengan rekan dosen lainnya, mungkin dengan staf, atasan ataupun mahasiswa.
Dan interpersonal skills ini dibutuhkan sekali supaya bisa memaintain a good relationship. Selanjutnya, your ability to do so effectively can make the difference between a successful working life and one spent wondering what went wrong. Jadi ketika kita bisa memiliki ketika kita memiliki kemampuan interpersonal ini dan bisa melakukannya secara efektif, akhirnya kita bisa melihat perbedaan orang yang menggunakan interpersonal skills dengan baik, dia akan memiliki successful working life. Berbeda dengan yang tidak memilikinya. Karena apa? Hubungan dia dengan sesama tidak berlangsung dengan baik, itu perbedaannya. Oke. Di sini tadi sudah saya sebutkan ya, interpersonal skills at work itu bisa dilakukan internally dan externally. Internal itu dalam satu institusi, satu unit kerja, satu tim. Misalnya kalau boleh dibilang kayak saya, satu prodi, cross stream, lintas prodi, ataupun lintas jurusan ataupun lintas fakultas. Nah, yang di luar itu bisa bertemu dengan orang-orang yang ingin bekerja sama dengan kampus. Misalnya, contohnya bisa dikatakan ketika kita mau mengadakan MOU dengan kabupaten, misalnya kabupaten di sini adalah Kabupaten Pangkep gitu. Maka kita juga butuh interpersonal skills yang bisa membangun hubungan kepada orang-orang yang berada di luar kampus kita. Oke. Dengan adanya interpersonal skills ini akan ada effective relationship within the organization, dalam satu organisasi. Di sini hubungan dengan bisnis ya, with suppliers and competitors. Jadi dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita, bahkan juga dengan competitors kita. Sekalipun ada yang disebut dengan competitors, tapi dengan adanya interpersonal skills, walaupun sama-sama bersaing, tapi bisa tetap membangun hubungan yang baik. Oke, ada beberapa organizational context of how interpersonal skills are used can be shown by the vast number of interpersonal interactions such as meetings. Kita sangat membutuhkan interpersonal skill dalam rapat, delegation, dalam mendelegasikan pekerjaan kita kepada orang lain, motivation, dalam memotivasi orang lain supaya misalnya memotivasi siswa kita untuk mau mengikuti mata kuliah kita. Mungkin mereka punya permasalahan dengan mata kuliah kita, mungkin mereka merasa bahwa ini kayaknya susah nih pelajaran ini atau mata kuliah ini. Kita bisa memotivasi mereka dan juga bisa membantu mereka, memfasilitasi juga ketika mereka memiliki kesulitan. Juga dengan coaching itu kayak melakukan training ataupun pelatihan supaya mereka akhirnya nyaman gitu. Maksudnya ketika kita menyampaikan sesuatu yang menurut mereka a little bit difficult, tapi dengan kemampuan penyampaian informasi yang baik, maka mereka akan mengerti bahwa oh ternyata apa yang saya lakukan ini penting bagi kehidupan saya selanjutnya. Lalu juga dalam memimpin, menyelesaikan masalah, dan ini bagi di ranah bisnis dalam menjual atau selling. Oke. Kedua foto ini diambil pada tahun 2019, tapi saya lupa bulannya apa, kayaknya bulan September atau Oktober ya. Ini adalah kegiatan latsar saya bersama dengan teman-teman saya. Latsar ini tidak hanya satu universitas, tapi juga beberapa universitas. Dan salah satu kegiatannya adalah kami diminta untuk membuat PPT, tapi dalam bentuk saya lupa namanya apa ini. Jadi dalam bentuk gambar-gambar dia ditempel-tempel. Kan biasanya PPT itu kan berbentuk slides, tapi ini tidak ditempel-tempel dalam waktu sekian menit. Nah, ini pentingnya interpersonal skills. Dengan memiliki kemampuan atau keterampilan interpersonal, kita jadi mengerti ini nanti misalnya ada berapa orang nih? 8 orang. Ada 8 orang, lalu kemudian dibagi 4 topik. Kita akan dengan sendirinya bisa bekerja sama dengan teman-teman kita satu kelompok, membagi-bagi. Oke, ini bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Kita masing-masing bekerja sama karena memang waktunya dibutuhkan waktunya itu tidak banyak untuk bisa menampilkan suatu materi dengan menggunakan tampilan seperti ini. Oke, kenapa sih interpersonal skills itu dibutuhkan sekali? Yang pertama, seperti sudah disampaikan sebelumnya, interpersonal skills itu bisa membangun atau meningkatkan relationship yang tadinya mungkin kita kalau nggak kenal, katanya kan kalau tak kenal maka
kalau tak kenal maka tak sayang. Akhirnya ketika kita mengenal seseorang, ternyata dia mempunyai interpersonal skills yang bagus, sehingga yang tadinya tidak kenal ataupun kurang relationshipnya kurang baik menjadi lebih baik. Dan juga interpersonal skills juga dibutuhkan di dunia atau di lingkungan pekerjaan, working environment. Paling pentingnya lagi di leadership skills. Ini sering sekali kebanyakan kita menggerutu dengan pimpinan kita yang sepertinya hanya bisa bukan memimpin. She or he is not a leader, tapi looks like a bossy. Jadi bedanya leader sama bossy adalah seorang pemimpin itu bisa memimpin, dia bisa mengayomi, sedangkan seorang bos adalah dia hanya bisa memerintah. Tapi dengan interpersonal skills ini kita akan memiliki leadership skills, di mana kita memiliki kemampuan untuk tidak hanya berbicara, tidak hanya memanage bawahan kita, tapi juga kita punya kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain, khususnya bawahan kita. Lalu productivity, dengan keterampilan interpersonal yang baik, kita akan bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kalau hubungannya baik kan kita jadi kita mau bikin konsepnya seperti ini nih, kita ada programnya seperti ini nih. Dengan komunikasi yang baik, maka tercapailah program-program yang memang sudah kita rencanakan. Tapi bayangkan kalau misalnya tidak memiliki kemampuan interpersonal yang baik, akhirnya mungkin saja gagal karena satu sama lain mungkin egois, tidak mau mendengarkan satu sama lain, ngotot bahwa ide saya lebih bagus daripada ide kamu, kayaknya bagusnya begini, harus begini. Nah, jadinya program kerja yang kita sudah canangkan tidak tercapai dengan maksimal. Dan pastinya ketika kita bisa memaksimalkan program kerja yang kita buat, jadinya akan menimbulkan kesuksesan, dan terlebih kita akan disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ternyata adalah orang yang memiliki keterampilan interpersonal adalah orang yang sering dicari, karena dia sangat baik dalam mendengarkan dan juga mau memberikan solusi untuk memotivasi teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya. Oke, di sini ada diagram, ada leadership, kepemimpinan, networking adalah hubungan, and teamwork, tim kerja. Dan ketiga-tiganya ini membutuhkan apa yang disebut dengan interpersonal skills. Jadi dimanapun kita sangat membutuhkan apa yang disebut dengan keterampilan interpersonal atau interpersonal skills. Selanjutnya ada interpersonal skills model. Yang pertama adalah kita memiliki interpersonal skills, bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu kemudian kita memiliki kita bisa aware to develop our personality, kita mempunyai personality development. Lagi-lagi ini kebanyakan foto saya ya. Ini foto pertama adalah ketika kami mengadakan kuliah umum di universitas, dan yang mengadakan adalah prodi kami. Dan ini yang bapak ini adalah, saya lupa, kayaknya dia pejabat kalau nggak salah di fakultas mana gitu, dan dimana saya memang belum mengenal beliau, tapi kemudian karena saya adalah tuan rumah di acara tersebut dan panitia maksud saya, kemudian saya berusaha untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik kepada beliau, karena memang ada beberapa hal yang mesti diisi, contohnya seperti absensi. Kemudian yang kedua adalah personality development. Di foto ini ada 4 orang. Kelihatan sekali ya, ada perbedaan perbedaan yang mencolok di antara kami berempat, dan saya terlihat berbeda sekali gitu. Ini kebetulan 4 teman saya ini termasuk peserta pelatihan ini ya, Aksi Samisanov ini. 4 orang kami ini adalah satu kamar di waktu latsar. Jadi kebetulan mereka bertiga ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan saya berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi adanya perbedaan ini ternyata tidak menutup kemungkinan ketika kita semua memiliki interpersonal skills yang baik, kami semua bisa bersatu dan kami bisa mendevelop our personality, bisa mengembangkan kepribadian kami masing-masing untuk bisa mencapai satu tujuan. Lalu kemudian setelah memiliki good interpersonal skills and personality development, kita akhirnya memiliki yang disebut dengan leadership skills, yaitu kemampuan dalam memimpin. Karena ternyata kita juga harus bisa mendengarkan orang di sekitar kita. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan bawahannya, mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita,
untuk menjadi sebagai suatu saran ataupun suggestion masukan bagi kita untuk bisa memutuskan suatu putusan yang baik bagi semua. When and where interpersonal skills are required at workplace? Kapan dan di mana kemampuan interpersonal itu dibutuhkan di dunia pekerjaan? Pastinya kita semua menyadari ya, pasti dibutuhkan while working in groups to form effective teams. Ketika kita bekerja dalam satu grup, tim, contohnya ini seperti kami bertiga nih, ada host, ada moderator, ada presenter. Bayangkan apabila saya mau tampil, tapi saya tidak memiliki host. Akhirnya tidak ada yang bisa mengatur room, misalnya ada yang masuk ke room lalu kemudian menyalakan mikrofon. Itulah bantuan daripada host sehingga dia bisa menonaktifkan mikrofon yang aktif. Kemudian saya juga butuh moderator. Untuk apa? Karena moderator ini yang akan membantu saya dalam menjalankan presentasi ini. Nah, kita semua yang hadir di sini adalah orang yang pernah menjalankan mungkin sudah sebagai presenter, host ataupun moderator, dan kita adalah tim yang solid. Tanpa salah satu aspek kita ini, suatu video conference tidak akan hadir. Ternyata semuanya itu tidak hanya presenter, host dan moderator, tapi juga peserta. Bayangkan kalau misalnya kegiatan ini tanpa peserta, wah garing banget dong. Nah, ini penting sekali interpersonal skills ini. Karena itu flyer yang kita gunakan juga bisa socializing. Kita bisa mensosialisasikan kegiatan kita dengan menggunakan flyer, melakukan pendekatan. Jadi kita tidak boleh egois gitu. Misalnya kita mau ketika video conference, kita maunya semua orang ikut sama kita. Tapi kita sama sekali belum pernah ikut video conference orang sedikit pun. Nah, itu dia penting sekali interpersonal skills. And then presenting yourself at work, ketika kita menunjukkan kualitas kita bekerja, kemampuan kita bekerja, bagaimana kita memperlihatkan atau menunjukkan kualitas kita bekerja di dunia pekerjaan. Listening and questioning, ketika kita mau mendengarkan orang lain, lagi-lagi ya, di sini banyak sekali akan dibahas adalah listening and berbicara dan mendengar. Lalu memberikan dan menerima feedback. Kita harus bisa mengetahui bahwa kita ada saatnya penting sekali untuk menerima masukan orang lain dan juga memahami bahwa masukan kita tidak sepenuhnya akan diterima oleh orang lain tersebut. Building and maintaining relationship, tidak hanya membangun tapi juga menjaga relationship itu agak susah sebenarnya. Ketika kita bisa saja memiliki hubungan dengan seseorang, tapi bagaimana menjaga hubungan itu supaya tetap baik, itu yang paling penting. Contohnya kita punya kenalan, kita gampang kenal, kita bisa bentuk tim, tapi bagaimana kita bisa mempertahankan hubungan itu biar dia longer lasting. Itulah gunanya interpersonal skills. Lalu di sini ada beberapa tips bagaimana mengembangkan good interpersonal skills. Yang pertama, smile. Ketika kita bertemu dengan orang, pastikan kita berusaha untuk tersenyum dengan orang yang kita temui. Lalu kita communicate clearly, berkomunikasi dengan tepat. Tepat dalam arti kata tidak berbelit-belit. Lalu kemudian be appreciate, kita menghargai orang lain. Ini yang paling penting, practice active listening, menjadi orang yang mau mendengarkan orang lain. Lalu bring people together, menjadi orang yang bisa ayo kita sama-sama bersama-sama gitu. Kita bukan menjadi orang yang matah-matahkan orang lain, memutuskan hubungan orang lain, tapi kita justru harus bring people together. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk tujuan yang baik. Lalu kemudian ketika di tempat kerja kita ada satu konflik antara teman kita si A dan si B, kita harus berusaha untuk resolve the konflik. Kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Bukan berkeruh dengan memanas-manasi teman kita, tapi kita berusaha untuk mendudukan mereka menjadi seorang mediator untuk memilitasi permasalahan yang ada. Lalu kemudian have a sense of humor. Penting sekali untuk bisa sense of humor, jangan terlalu serius, tapi bisa humor itu bisa mencairkan suasana sehingga suara saya tidak begitu tegang. Lalu kemudian empathy,
Empathy itu adalah merasakan dari posisi mereka, maksudnya apa ya, see it from their side. Jadi kita bisa meletakkan diri kita, kalau misalnya orang yang lagi sedih, misalnya dia tidak bisa menyelesaikan satu programnya, maka kita bisa menempatkan, kira-kira kalau saya di posisi dia apa yang saya rasakan ya. Kemudian ada maintain good emotional balance, kita harus bisa memiliki keseimbangan dalam emosi. Dan yang terakhir adalah don't complain too much. Kalau misalnya kita selalu mengeluh, ini kenapa sih begini, ini kenapa sih begini, ini kenapa sih begini, kayak teman saya kok begini ya, ini kayaknya kenapa sih ini gara-gara corona ini susah sekali begini, susah sekali begini. Karena dengan kebanyakan komplain kita tidak akan bisa mengembangkan interpersonal skills kita. Oke. Di sini ada satu situs di mana dia memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa mengevaluate interpersonal skills kita, yang disebut dengan interpersonal skills self assessment. Ada 4 hal yang diuji dalam self assessment ini. Yang pertama adalah listening skills, emotional intelligence, verbal communications, and communications in groups. Pertama-tama kita akan diminta untuk yang listening skills, bagaimana kita rate our listening skills. Menurut kita itu mempunyai kemampuan mendengar itu apakah di atas rata-rata, atau di bawah rata-rata misalnya. Lalu kemudian setelah kita menentukan bahwa misalnya kayak saya nih, saya kayaknya kemampuan mendengarnya adalah average, rata-rata. Lalu kemudian setelah itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, dari beberapa pertanyaan ini nanti bisa disimpulkan ternyata kita bukan orang yang average. Bisa saja kita above average, atau bisa saja kita below average, di atas rata-rata ataupun di bawah rata-rata. Salah beberapa contoh pertanyaannya adalah misalnya, I offer verbal signals by listening things like go on, to encourage the speaker to continue. Kadang-kadang misalnya kayak kita mengajar nih, siswa kita, aduh lama banget sih dia presentasinya, kok dia lupa sih dengan materinya. Lalu kita bisa mengencourage students kita dengan mengatakan, ya lanjut, gimana? Bisa memberikan clue juga. Kita tidak langsung udah deh kamu nggak bakalan bisa deh. Itu berarti kita tidak mempunyai good listening skills. Oke. Lalu yang kedua adalah emotional intelligence. Emotional intelligence is a measure of how good you are at interpreting, understanding, and acting on your emotions and the emotions of others. Bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa menerjemahkan, dan bagaimana kita bersikap dengan emosi kita ataupun emosi orang-orang di sekitar kita. Contoh kalimatnya, contoh pertanyaannya ya. Misalnya, I can tell when someone doesn't understand what I'm saying. Kita kadang-kadang kalau kita menerangkan ke siswa kita, muka mereka tuh agak-agak bingung gitu. Nah, kita yang punya emotional intelligence yang baik, kita akan merasakan bahwa ternyata mereka bingung nih, tapi mungkin mereka afraid, takut untuk menyampaikan. Nah, kalau kita memiliki awareness itu, emotional intelligence, kita akan berusaha untuk kurang paham ya, saya ulangin lagi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini ada, I find it difficult to make new friends. Nah, orang yang mempunyai emotional intelligence yang kurang, dia akan mengalami kesulitan dalam berteman atau memiliki teman yang baru. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang lain. Lalu kemudian yang ketiga adalah verbal communication and effective speaking. Yang pertama kali yang ditanyakan adalah bagaimana menurut kamu vocal skills kamu, apakah above average, atau below average. Lalu kemudian ada beberapa pertanyaan, misalnya I express my ideas clearly. Kalau kita punya good vocal skills, kita bisa express pendapat kita dengan jelas. I speak fluently, saya bisa bicara dengan lancar. Kemudian people understand what I say, orang mengerti apa yang saya bilang. Lalu kemudian I vary the tone, volume, and pitch
Ini penting sekali ya, ketika kita mau menekankan beberapa hal, maka biasanya kita akan menaikkan intonasi kita. Misalnya bukan menekankan intonasi kita. Contohnya misalnya, oh ternyata contoh ini penting sekali untuk disimak, seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah communicating in groups. Lagi-lagi speaking ataupun berbicara. Jadi bagian assessment ini examines how well you communicate and interact in group situations. Bagaimana kamu bisa berkomunikasi dan berinteraksi dalam situasi kelompok. Dan group communication skills are often linked to current self-esteem and personal confidence levels. Jadi adanya kepercayaan diri yang baik dalam berkomunikasi. Kita yakin bahwa kita adalah orang yang dibutuhkan di grup kita, dan grup kita juga membutuhkan kita, sehingga kita bisa berekspresi dengan baik di grup kita. Ini contohnya. Di sini adalah pick 3 words to describe how you are most likely to feel when introducing yourself. Gimana perasaan kita ketika kita memperkenalkan diri kita di depan di depan orang yang baru. Bisa pleased, senang, excited. Excited itu kayak menggebu-gebu gitu, interested, tertarik, atau biasa aja. Bisa aja juga anxious, khawatir, nervous tuh gugup, shy, malu, dan mungkin stress and uncomfortable. Jadi orang yang memiliki communicating groups yang baik atau interpersonal skills yang baik, biasanya dia akan excited, pleased, and interested dalam memperkenalkan dirinya kepada orang-orang lain, dibandingkan dengan orang yang kurang memiliki interpersonal skills. Lalu beberapa pertanyaan yang lainnya yang berhubungan dengan communicating in groups adalah I avoid giving other people eye contact in group situations. Jadi ketika kita ngobrol bersama dengan teman-teman dalam satu tim, kita selalu menghindari eye contact. Mungkin karena kita tidak mempunyai good self-esteem. Karena ketika kita mempunyai good self-esteem, kita akan pede aja gitu dengan apa yang disampaikan ataupun apa yang kita sampaikan dalam suatu grup. Oke, sebagai kesimpulannya, interpersonal skills adalah skills yang kita butuhkan dan kita gunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sekarang ini di dunia bisnis, tidak hanya di dunia bisnis ya, banyak sekali di pekerjaan-pekerjaan yang lain, khususnya dalam dunia bisnis dalam hal ini, dia tidak meng-compete with the products. Oke, produk mereka bagus gitu, tapi sebenarnya yang paling penting adalah most valuable resources-nya itu adalah people-nya. Bagaimana orang-orang di dalamnya bisa bekerja sama untuk memproduksi suatu produk yang baik, memasarkan produk tersebut, dan juga bisa memaintain good relationship. People with strong interpersonal skills tend to be able to work well with other people, including in teams or groups, formally and informally. Jadi orang yang punya interpersonal skills yang baik, yang bagus, dia akan bisa bekerja dengan baik bersama dengan orang, baik secara individu, tim, kelompok, secara formal ataupun secara informal. You can improve your interpersonal skills by developing your awareness. Kita bisa meningkatkan interpersonal skills kita dengan mengembangkan awareness kita, kesadaran kita of how you interact with others, kesadaran kita dalam berinteraksi dengan orang lain, and also practicing your skills. Oke, kayaknya saya kurang nih dalam berbicara nih. Saya kalau misalnya berbicara di depan orang banyak merasa malu. Oke, caranya adalah kita harus praktis bagaimana caranya supaya kita bisa berbicara dengan baik. Contohnya, kita bisa merekam kalau kita lagi ngobrol, kita misalnya presentasi gitu, kita bisa merekam. Setelah kita merekam, lalu kita bisa mendengarkan hasil rekamannya. Aduh, kayaknya di sini bagian sini nih kurang nih, di sebelah sini kurang nih. Bisa juga kita orangnya nggak sabaran. Aduh, nih ngomongin apa sih, lama banget ngomongnya. Kita bisa practice our listening skills dengan mencoba mendengarkan beberapa permasalahan orang lain, mengikuti beberapa conference, mengikuti beberapa pertemuan, dan berusaha mendengarkan, mengetahui apa yang diinginkan oleh orang lain.
Dan yang paling penting adalah interpersonal skills matter because none of us lives in a bubble. Jadi interpersonal skills itu penting sekali karena kita hidup bermasyarakat dan bersosialisasi dengan orang lain. Ini beberapa sumber yang saya dapat saya ambil, dan akhirnya presentasi saya berakhir. Saya kembalikan kepada moderator kita, Pak Lalu. Silakan, Pak. Oke, terima kasih kepada presenter kita yang luar biasa. Namun mohon maaf Ibu Novi, mungkin tadi agak suaranya agak kurang jelas. Mungkin Ibu pakai dua komunikasi, mungkin ada pakai HP atau laptop, satunya di open, mungkin biar suara ini lebih jelas. Oh, jadi dari tadi saya nggak jelas nih, Pak. Ya agak ini mantul lah Bu. Oh gitu ya, oke. Jadi saya harus kalau menggunakan dua device malah ini nanti Pak, malah apa? Malah feedback kayaknya. Iya. Memang feedback. Oke, baiklah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, mungkin apa yang disampaikan presenter kita mungkin tetap jelas dengan langsung berkomunikasi dari apa yang dipaparkan tadi, karena ada mungkin sedikit kendala kita dari proses tadi. Secara langsung mungkin kita akan berdiskusi secara langsung dengan presenter kita yang luar biasa pada siang hari ini. Gitu Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan interpersonal skill, bagaimana kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan baik, berkomunikasinya sebagai seorang pemimpin dengan bawahan. Mungkin ini yang mungkin kita bisa ulas kembali dari paparan yang disampaikan Ibu presenter kita tadi. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan. Apa sudah Pak Irwan ini sudah jelas atau Bapak Ibu sudah sudah tidak ada kendala lagi? Silakan langsung saja, mungkin lewat chat bisa. Mungkin kalau memang belum ada dari Bapak Ibu yang bertanya, mungkin saya bisa bertanya langsung kepada Ibu Novi. Ya, silakan Pak. Baiklah. Jadi dalam interpersonal skill ini mungkin ada teori-teori atau yang bisa kita terapkan ketika kita berkomunikasi dengan seseorang. Apakah kita bisa menatap dahinya, matanya, apanya, supaya bisa sama-sama saling memperhatikan gitu. Apakah itu ada aturan seperti itu dalam berkomunikasi antara satu sama lainnya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, ini suara saya kedengeran nggak Pak sekarang? Sudah kedengaran, cuman masih agak mantul dikit lah. Oh, sebenarnya yang saya dengar justru kayaknya suara saya mantul dari antara mungkin Pak Wawan atau Pak Lalu kali ya, karena di sini nggak mantul tapi suara saya memang feedback di sana. Saya juga nggak tahu juga nih permasalahannya apa. Oke, saya coba menjawab. Kalau kita bayangkan nih Pak, kalau misalnya kita lagi ngobrol, lagi berbicara dengan orang, kemudian orang tersebut malah asik misalnya main handphone gitu. Jadi seolah-olah kita ya, kok dia kayak nggak mau dengerin kita ya. Nah, ketika kita berbicara, kita berharap sekali orang yang jadi lawan bicara kita mau juga mendengarkan kita. Tadi saya berkali-kali mengatakan interpersonal skills ini erat sekali hubungannya dengan listening dan speaking. Bagaimana kita berbicara dan bagaimana kita mendengarkan orang lain untuk mendengarkan pendapat kita. Jadi hendaknya kalau menurut saya
Kalau misalnya ada yang berbicara, kita bisa melihat mata dia, kita bisa memperhatikan, tapi tidak seperti offense ya, tidak seperti kayak mau menunjukkan bahwa bagaimana gitu dan membuat mereka tidak nyaman, tidak, tapi lebih ke bagaimana attitude kita, bagaimana manner kita, bahwa orang yang sedang berbicara itu sedang kita dengarkan. Jadi kita tidak asik sendiri dengan kegiatan kita yang lain, tapi kita berusaha mendengarkan agar dia juga merasa nyaman untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya kepada kita. Seperti itu Pak kira-kira. Oke, oke, oke. Mungkin sekali lagi Bu Novi, mungkin uh, ada masih mantul suaranya belum. Oh gitu. Ya, jadi harus bagaimana nih Pak? Harus mungkin agak digeser. Tadi sempat bagus suaranya. Pas di bagian mana tuh Pak bagusnya? Kenapa? Oke, oke. Ya silakan mungkin Bapak Ibu yang lain untuk bisa. Tuh, izin Ibu bertanya, Pak. Bu Ari bilangnya tempat saya jelas. Makasih Bu Ari. Pak, Ya silakan. Ya, perkenalkan saya Pak Lili dari Supriyanto ya. Bu Novia sudah kenal itu. masih. Soalnya Pak Lili terkenal. Ya, silakan. Ibu presenter pakai headset nggak ini? Enggak pakai Pak. Mantul. Oh gitu. Nanti kesalahan ada di host kayaknya ini. Host pakai headset nggak? Iya, halo? Halo, headset? Pakai headset nggak Pak? Pakai, Pak. Pakai. Iya, pakai headset. Iya, Pakai headset. pakai headset. Tapi mantul ini. Tapi saya lihat Pak Wawan ada 2 akun ini. Mungkin di situ masalahnya. Jadi suaranya Jadi suara Ibu Novi ini kayaknya saja sih analisa saya ya. Ibu Novi yang pakai 2. Enggak Pak, saya enggak pakai 2, pakai 1. Karena saya tahu kalau pakai 2 feedback. Iya. Oh, Iya, iyalah. Ya, oke. Maksud saya sangat sayang sekali ya Bu Novia, presentasinya sebetulnya luar biasa sekali dengan materinya yang mantap banget ini ya, mantul lah bahasa. iya mantul. Itu baru dibuat Pak. Bahasa Inggris pula ya. Iya. Saya untuk masalah materi ini mungkin sedikit aja bertanya ya. Ini mungkin sekedar sharing saja ya. Saya melihat Bu Novia ini mungkin bisa dikatakan interpersonal skill-nya sudah luar biasa ya. Ya, mungkin yang dihadapi banyak orang ini adalah ketika dia pengen meningkatkan interpersonal skill-nya itu, dia dihadapkan pada ketidakpercayaan dirian ya. Jadi malu begitu dan lain sebagainya. Itulah yang membuat dia bukan nggak mau berkembang ya, tetapi ya karena malu tadi, malu atau nggak percaya diri. Nah, mungkin bisa dibagi tips dari center sendiri ya, dari narasumber Bu Novia, bagaimana mengatasi rasa malu dan tidak percaya diri ini dalam rangka untuk meningkatkan skill sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Monggo. Oke, silakan Ibu Novi langsung saja menjawab bagaimana meningkatkan ya kepercayaan diri kita. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin tips mungkin yang bisa saya dibagi kepada kami yang masih belajar tentang interpersonal skill. Ya, Ibu Novi, kami persilakan. Terima kasih Pak. Sebenarnya nggak cuman bapak semua orang juga mempelajari apa yang disebut dengan interpersonal skills. Mungkin perbedaannya adalah saya mungkin Bapak Ibu tidak tahu istilahnya apa, atau mungkin tidak ngeh istilahnya apa, sedangkan saya tahu karena kebetulan sebenarnya kan saya di Universitas Negeri Makassar ini kan mendampingi ada satu profesor yang memang dia ahli di bidang ini, Profesor Barsiwelo, dan memang ada mata kuliahnya yang disebut dengan Interpersonal Skills Communication, dan kami mengajak mahasiswa itu ada satu
ini agak melenceng sebentar ya Pak Lili ya. Ada satu kegiatan yang dibuat prakteknya dengan mata kuliah ini adalah jadi beberapa mahasiswa diminta membawa beberapa barang. Saya agak lupa, kalau nggak salah koran, gunting, sedotan, dan juga tali kalau nggak salah ya. Lalu kemudian korannya itu jumlah sekian, talinya itu bukan maksimal, talinya itu harus 12 cm misalnya, dan tidak boleh menggunakan barang-barang lain. Nah, mereka hanya diminta untuk membawa barang-barang tersebut. Lalu kemudian pada hari H, kami meminta mereka untuk membuat bridge, apa sih bahasa Indonesia bridge? Jembatan dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah mereka bawa. Mereka tidak boleh menambah dan juga tidak boleh mengurangi bahan tersebut. Dan yang paling menariknya tadi saya lupa ya, apakah saya bilang gunting apa enggak. Mereka tidak diperkenankan untuk menggunakan gunting. Jadi mereka hanya bisa menggunakan alat dan barang yang sudah disebutkan sebelumnya, dan mereka harus membuat bridge dengan cara memberdayakan sumber daya yang ada, dan juga bagaimana mereka bisa membangun komunikasi. Saya juga pernah mengalami hal ini ya, waktu saya latsar, kami ada namanya outbound. Jadi ada beberapa permainan di mana membutuhkan kerjasama. Nah, di permainan-permainan seperti ini ataupun permasalahan seperti ini, banyak sekali kegagalan orang ketika dia tidak menjadi a good listener. Jadi dia hanya maunya dia yang didengarkan, tapi dia tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, kalau misalnya kita hanya mau didengarkan dan tidak mau mendengarkan orang lain, akhirnya kita tidak bisa mencapai satu kesepakatan untuk membentuk strategi. Makanya di beberapa mahasiswa yang bisa melewati, kan dikasih waktunya tuh ya Pak ya. Lalu kemudian yang tidak berhasil itu, bukan tidak berhasil ya, yang melewati waktu adalah ketika mereka sibuk memperdebat, ini harus begini, harus begini, harus begini. Mereka tidak mencari jalan tengahnya. Mereka cenderung lebih ingin didengar oleh orang lain dibandingkan mendengarkan temannya berbicara. Seperti itu. Lalu kemudian tadi kan ada saya kasih link yang interpersonal skills self assessment, itu juga diujikan kepada, setahun yang lalu diujikan kepada mahasiswa kami, dan kebanyakan mahasiswa itu gagal di listening skills-nya. Dengan kata lain, kita sangat amat kurang, mungkin termasuk saya, sangat amat kurang dalam mendengar. Lalu gimana tipsnya? Ya tadi saya bilang tadi, we need practice a lot. Kita bisa mencoba untuk duduk bertemu dengan orang yang memiliki cerita yang mesti didengarkan. Kita harus bersabar mendengarkan dia berbicara. Kita harus mampu memotivasi mereka, memberikan solusi supaya mereka juga merasa nyaman. Nah, bagi orang yang malu, yang nggak punya self esteem atau nggak punya self confidence yang baik, kita yang di sekitar ini bisa membantu memotivasi dia. Nah, kalau misalnya saya merasa malu, kayak saya nih, sebenarnya saya juga orang yang tidak suka berbicara di umum. Lalu kemudian sebenarnya awal mulanya saya mengikuti video conference ini adalah karena di video conference ini orang tidak perlu melihat saya langsung bagaimana saya berpenampilan, orang tidak perlu melihat langsung bagaimana muka saya. Nah, dimulai dari sini Pak, kan awalnya saya nggak berani ngomong ya, jadi saya ikut mengikuti beberapa kelas online di mana orang tidak perlu melihat saya, siapa sih yang namanya Novi, itu tidak penting, yang penting ada peserta yang namanya Novi gitu. Lalu kemudian saya berusaha untuk mengembangkan bagaimana caranya, kalau misalnya saya ngomong begini bagus nggak ya, kalau misalnya intonasi saya seperti ini bagus nggak ya. Makanya juga salah satu contohnya tadi saya bilangnya try recording yourself and listen carefully. Kita merekam suara kita, lalu kita mendengarkan kira-kira bagus nggak suara kita kalau begini. Nah, awalnya juga saya sebenarnya bingung gitu, kok ada orang yang pede banget ya mengadakan tutorial terus dia share tutorialnya di YouTube-nya, lalu share di sosial medianya. Saya pikir ini orang pede banget ya gitu. Tapi kelamaan setelah mengenal yang disebut dengan video conference ini, lalu mengenal yang disebut dengan rekam layar, saya jadi tertarik, dan di YouTube saya tuh ada beberapa yang mulai belakangan ini saya mengadakan tutorial sepele sebenarnya, misalnya cara membuat presensi, cara membuat akun ini gitu, sepele memang. Jadi saya berusaha untuk membangun self esteem saya, dimulai dari hal yang saya nggak perlu ketemu sama orang lain nih, saya bisa memulai dari yang online dulu sebelum akhirnya saya bisa muncul ke permukaan. Begitu Pak Lili, kira-kira mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Oke, jadi itu Pak Lili. Oke, siap mantul. Oke, dan suaranya juga sudah mantul ya. Ini ada pertanyaan dari masih feedback Pak.
Sudah bersih, Bu. Oh, oke, oke. Saya kira mantulnya mantul yang lain. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ari W. Bu Ari, Pak, Bu Ari. Bu Ari W. Mohon maaf. Ini saya bacakan ya lewat chat. Interpersonal skill seseorang apakah muncul dari sejak lahir atau dilatih, Miss? Apakah di interpersonal skill seseorang bisa dilatih? Caranya bagaimana? Mungkin itu silakan. Terima kasih Pak Lalu, terima kasih Bu Ari atas pertanyaannya. Ya memang mungkin ada orang yang memiliki bakat itu dari lahir, dia memang punya public speaking yang baik misalnya, dia memang sudah terlahir. Tapi sebenarnya tidak ada seperti pisau ya. Kalau misalnya dia kurang tajam, semakin diasah dia akan semakin tajam. Tadi saya sudah menyampaikan kita harus praktis apakah itu speaking. Tadi sudah cerita ya. Saya memulai belajar untuk berbicara itu dimulai dari sini, dari video conference ini. Orang kan nggak kenal tuh, nggak ngeliat muka saya bagaimana penampilannya. Yang jelas orang mendengar suara saya aja gitu. Saya merasa nyaman-nyaman aja ketika orang tidak perlu melihat muka saya. Lama-kelamaan sih mulai berani berbicara. Nah itu dia bisa praktisnya dari situ Bu kalau untuk speaking. Lalu kemudian tadi yang saya juga mengatakan yang pertanyaannya Pak Lili tadi, untuk yang listening juga kita berusaha untuk mendengarkan orang lain berbicara, mereka maunya seperti apa ya. Soalnya kayak saya nih, sebenarnya saya aslinya itu adalah orang yang nggak sabaran. Jadi mohon maaf nih ya, tadi kan saya guru ya, baru setahun jadi CPNS, jadi CPNS di UNM. Ternyata itu saya selama saya sekolah, saya mohon maaf ya, kalau ngelihat teman-teman saya nggak ngerti materi yang simple, saya mikir gini kan, kenapa sih ada orang yang begini modelnya gitu, masa yang gini aja dia nggak ngerti gitu. Saya jadi gregetan sekali dengan orang-orang, kenapa sih dia nggak ngerti, gini doang sepele banget gitu, udah dikasih tahu tetap aja nggak ngerti. Lalu kemudian akhirnya di sekitar saya kan kebetulan ada orang, saya kan tinggal di daerah Cipayung di Jakarta Timur. Di sekitar saya itu banyak orang Betawi, dan kebanyakan orang Betawi itu mohon maaf ya, tidak menggeneralisasikan, kebanyakan mereka itu tidak begitu memperhatikan pendidikan. Nah, saya melihat orang-orang di sekitar saya seperti itu berusaha sekali untuk bisa menyampaikan informasi kepada mereka, mengajarkan mereka di sekitar saya gitu. Lalu kemudian akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang pendidik, dan awalnya tetap aja gitu saya sampai mikir kayaknya saya salah masuk jurusan ini, karena saya melihat bahwa kayaknya butuh kesabaran yang luar biasa untuk bisa menjadi seorang pendidik. Lalu kemudian masuk ke jadi guru, saya adalah orang yang dibilang sama teman-teman rekan-rekan kerja yang senior tuh idealis sekali. Kalau misalnya lagi ujian, saya menghitung benar-benar benar-benar komanya berapa gitu, harus benar-benar begini. Padahal sebenarnya ada beberapa aspek yang lain dari segi daripada nilai ujian seorang anak. Ada aspek-aspek yang lain yang bisa dinilai sebenarnya, nilainya tidak hanya secara kemampuan mereka secara akademik. Lalu kemudian ketika saya beranjak lagi beberapa tahun kemudian menjadi seorang wali kelas, nah disitulah mulai kemampuan saya mendengarkan orang lain mungkin berkembang, bisa dikatakan berkembang, karena akhirnya saya bisa menempatkan diri saya di posisi mereka. Jadi saya menempatkan saya di posisinya siswa saya yang saya waliin gitu. Jadi ketika mereka susah, apa sih sebenarnya permasalahannya gitu, saya mencoba mendengarkan dan coba memotivasi mereka dan juga memberikan solusi. Kira-kira seperti itu jawabannya. Semoga bisa menjawab, bisa terjawab ya Ibu Ari. Kemudian ini ada lanjutan lagi. Banyak ya Pak ya. Interpersonal skill itu apakah orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, apakah itu menunjukkan memiliki interpersonal skill yang bagus atau tidak? Gimana Bu? Kalau menurut saya kepercayaan yang tinggi itu kan bisa saja tendensinya dia mungkin bisa berbicara, tapi dia tidak memiliki kemampuan mendengar yang baik, karena dia harus balance antara berbicara dan mendengarkan. Dia harus bisa bekerja sama. Dia bisa aja pede gini, ini pasti produk saya paling bagus, ini opini saya yang paling bagus. Akhirnya dia hanya bisa berbicara, hanya bisa menyampaikan pendapatnya tanpa bisa mendengarkan pendapat orang lain. Dia pede banget tuh, yakin, tapi kepedeannya itu akhirnya menutup kemampuan dia dalam mendengar orang lain. Kira-kira seperti itu Pak. Oke. Jadi untuk ini mungkin bisa dilatih ya. Jadi kita harus melatih atau begitu ya. Benar.
Kan kayak tadi tuh Pak, Ya ada sama. beberapa assessment tadi tuh, self assessment tadi tuh kan ada beberapa pertanyaan gitu kan. Kita kan jadi sadar sebenarnya, sebentar ya Pak ya. Oh ternyata saya lagi rekam layar ya. Saya lagi sharing ya, sebentar. Baru sadar saya lagi sharing saya nih. Di sini sorry, kemampuan mendengar misalnya Pak ya. Di sini kan dia ada beberapa apa measurement, apa sih, beberapa pertanyaan gitu, aspek. Misalnya kalau misalnya I often verbal signals while listening things like to encourage the speaker to continue. Misalnya kita kayaknya never or hardly ever. Wah, kayaknya kita orang-orang yang tidak mau mendengarkan orang berbicara. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi diri kita bahwa oh ternyata kita penting sekali untuk menunggu dia selesai berbicara, untuk menunggu dia menyampaikan pendapatnya. Lalu kemudian kalau misalnya dia merasa ragu-ragu, kita bisa memotivasi dia untuk berbicara. Karena dia ada beberapa aspeknya nih Pak. Di sinilah kita sebenarnya melatih dari beberapa pertanyaan yang disampaikan di self assessment ini. Kira-kira begitu Pak. Oke. Mungkin satu lagi dari saya sendiri. Mungkin ketika ada sebuah acara, mungkin seperti apa yang dilihat di foto tadi, ketika ibu mendekati seseorang speaker yang mungkin tadi, mungkin di situ kadang kita merasa malu atau takut ketika kita mungkin mau membawakan sesuatu, ketika kita lewat di depan, mungkin hal seperti itu. Bagaimana cara kita dengan cara yang baik untuk misalnya menyuguhkan air, makanan atau apa ketika acara sedang berlangsung, mungkin kita karena kita akan lewat di depan gitu kan, mungkin ada jeda antara tempat duduk dan panggung, mungkin di situ. Dan bagaimana tips yang baik mungkin cara kita untuk mendekati tamu itu begitu Bu, gimana? Oke, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang paling pertama tadi sudah disampaikan adalah smile. Jadi ketika memulai kegiatan kita pastinya kita bisa tersenyum, karena senyum itu biar bagaimanapun bisa mengurangi kegrogian kita. Lalu kemudian biasanya kan kalau dalam kegiatan itu kan ada ya perbedaan antara partisipan sama komite. Jadi partisipan itu peserta dengan panitia gitu. Dia membedakan. Nah, ketika kita tahu bahwa kita adalah panitia dan memang harus bertanggung jawab melakukan A B C D F G, ya kita santai saja gitu. Memang ini memang harus saya lakukan ketika saya harus membawakan misalnya attendance list ke pejabat-pejabat. Ya saya harus membawakan attendance list tersebut, lalu menyatakan mohon maaf Bapak, permisi, mohon izin mengganggu waktunya, ini ada daftar hadir yang harus diisi Pak, silakan diisi gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang harus memperhatikan attitude juga, manner kita, behavior kita dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak. Gitu. Jadi mungkin yang lebih lebih menambah pekerjaan mungkin dari tadi sebagai seorang panitia harus ada ID card atau kartu pengenal supaya ketika dilihat orang jadi sudah dimaklumi karena itu sudah tanggung jawab dari Iya, betul. para panitia, mungkin seperti itu. Iya. Oke. Mungkin selain Bapak Ibu ada yang lain yang mau bertanya? Mungkin di akhir sesi kita, karena kita punya waktu 1 jam, ini detik terakhir mungkin sudah lebih 2 menit. Mungkin masih ada Bapak Ibu, kami persilakan. Yang masih bisa berkomunikasi, kami persilakan. Jika ada hal-hal yang mungkin kita sharing, karena kita di sini bersama-sama belajar lah begitu. Bapak Ibu, kami persilakan. Mungkin kita kasih waktu 1 menit lagi untuk jika ada pertanyaan. Kayaknya sudah menjelang detik akhir nih Ibu Novi, bagaimana? Iya Pak, sudah kalau rekaman saya sudah 59 menit Pak. Oke, sudah. Oke, baiklah Bapak Ibu, dari paparan Ibu Novi yang sangat luar biasa tadi, mungkin sedikit membuka wawasan kita yang selama ini kita jarang mendengar yang namanya interpersonal skill. Jadi sekarang kita sudah tahu
yang semestinya seyogianya kita sudah punya interpersonal skill secara pribadi masing-masing. Jadi itu beberapa rangkaian yang sudah dipaparkan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bisa bergabung di Vkon kami pada kesempatan hari ini, dan terima kasih kepada semua Bapak Ibu, dan kita akan kembali kepada host selaku yang punya tuan rumah di sini. Oke, Pak Irwan, kami persilahkan untuk memandu kembali. Halo. Ya, silakan. Kita serahkan ke Pak Irwan selaku host. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah materi yang telah dipaparkan oleh presenter kita, Ibu Lili Novia, yang mengangkat sebuah ide yang sangat bermanfaat dan tentunya juga sangat menarik, yang semoga kita bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk bisa berkomunikasi atau berperilaku dengan baik terhadap orang-orang di sekitar kita, dan mempunyai jiwa-jiwa kepemimpinan yang bisa kita terapkan di dalam sebuah organisasi ataupun di dalam masyarakat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menutup Vkon kali ini, kami dari petugas Vkon mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan dirinya untuk bisa bergabung di forum kami. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian jika di Vkon kali ini ada kesalahan teknis ataupun yang semisalnya, dan semoga kita bisa mengevaluasi hal-hal tersebut, dan semoga kita bisa berjumpa dengan waktu. Dan terima kasih seluruhnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.